Abrar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah taala sampai pada saat ini, walaupun libur 2 pekan ya, tapi kita senantiasa meneruskan kajian kita dan lagi waktunya masih ada. Alhamdulillah, saya pulang dengan selamat, sehat afiat. Dan doanya biar menjadi umrah yang makbulah, dan juga semua jamaah di umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita yang belum berumrah, insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita melakukan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita meneruskan ke kajian kita kitab Matan Safinatun Najah sampai pada pembahasan Faslun Nawaqidul Wudu, pasal tentang yang membatalkan wudu itu ada 4. Jadi yang membatalkan wudu kita ya, walaupun itu tidak kita ketahui ya, tidak ada yang tidak terasa, namun itu batal tetap wudunya. Tidak harus semuanya kita ngerasa tidak, tapi ada yang membatalkan wudu kita tidak merasa ya. Nanti kita sebutkan satu persatu. Oleh karena itu pentingnya ilmu. Dengan ilmu ya, ahlan salam insyaallah. Pentingnya ilmu. Ilmu bukan hanya untuk dipakai, tapi ilmu itu biar kita mantap, amalan kita itu mantap. Jangan sampai maju mundur, batal lidah. Subhanallah, hitung kancing be. Kata menagi zaman kita hadinya. Ya mana hitung kancing be? Batal lidah. Jadi masalah agama tidak boleh hitung kancing. Ya, bukan masalah urusan agama dunia. Kalau dunia pergi tidak boleh. Tapi kalau batal lidah tidak boleh hitung kancing. Atau metasbih biar afdol. Wah, bekah puluh batal lidah. Bukan gitu, nggak boleh. Ya, dengan ilmu kita bisa lebih memantapkan apa yang harus kita amalkan dan apa yang kita harus lakukan. Ya kalau biasanya kalau gurau-gurauan mungkin ada, tapi secara hukumnya tidak boleh. Yang pertama yang membatalkan wudu itu sesuatu yang keluar dari salah satu lubang kemaluan kita, depan ataupun belakang. Keluar dari depan dengan kencingnya, ya. Keluar dari belakang dengan kentutnya ataupun istinjaknya, itu batal wudu kita. Jadi kalau sudah kita mengetahui bahwasanya yang membatalkan wudu itu salah satunya adalah keluarnya sesuatu dari kubur maupun dubur, baik yang bentuk cairan ataupun angin ataupun benda padat, tetap batal. Ya, keluarnya duit 100.000, 100 tidak batal. Nah, tetap batal. Keluarnya buah anggur, tetap batal. Ya, karena keluar dari dubur. Ya. Dan begitu pun juga ada kentutnya. Ya, kentutnya itu kata Nabi, jangan kalian membatalkan sholat dikarenakan kentut sampai kalian merasakan baunya. Merasakan rasa dan merasakan juga baunya. Suaranya, suara bau. Jadi kalau ada tut, nah berarti ada suaranya batal. Ataupun ada baunya seliuran. Kalau bau gahrul mah. Iya, ini bau kentut maka jengkol boleh. Aduh, kasihan yang sebelah. Yang sebelah pingsan karena wong Sulawesi mungkin tidak tahu kan bau jengkol. Kalau wong Madura biasa, ada wong Jawa biasa. Nah ini batal kalau ada bau kita rasakan, kita kecium dan atau ada suara yang kita dengar. Kalau tidak ada bau dan tidak ada rasa, pastikan itu bukan kentut. Berarti mainan setan. Karena setan senantiasa menggoda kita, senantiasa bikin kita ragu, bikin kita tidak yakin, bikin kita malas dan seterusnya. Itu setan. Memang petugas dari iblis seperti itu. Apalagi ditugaskan kepada sikok-sikok manusia, tambah
Kata iblis, kau setan tugaskan nama Najib. Tugasnya nama Najib. Tambah berat itu. Kau, kata iblisnya, ngomong setan, kau sama Hadi. Sudah, sama Hadi sudah. Berat itu kalau sudah setan dapat tugas khusus. Makanya ulama, orang berilmu, ya mereka lebih berat. Ya, karena bisa-bisa setannya khusus. Setan tiko, setan 2 atau 3 dan seterusnya. Ini ujian bagi kita yang belajar. Jadi tapi kalau sudah kita punya ilmu, maka kita harus yakinkan, mantapkan. Ya kata Nabi, tidak boleh kita membatalkan karena kentut sampai kita merasakan bau ataupun kita mendengar suara. Jadi keluar dari depan maupun belakang. Ya, Ustaz, tapi kalau naik tes kami tidak tahu. Ya, kalau naik tes kan lihat setelahnya pasti. Ya setelah itu kita balik atau basah. Kita punya sempak tadi, kita punya celana tadi basah. Ini ada yang naik tes berarti. Kita naik tes, yakinkan bahwasanya kita lagi sholat tadi tidak ada wudhu, tidak pernah membasahin celana kita, tahu-taunya ada basah. Itu berarti dapat dipastikan itu adalah tetesan daripada air kencing atau air kencing kita atau sendi kita. Maka kalau sudah demikian, maka diulang sholatnya, karena itu membatalkan wudhu. Ya. Dan permasalahan yang berkenaan dengan ada tetesan-tetesan ya pada celana kita sehingga itu dapat membatalkan. Dan yang kedua yang membatalkan wudhu yaitu hilangnya akal, tidur ataupun dengan tidur ataupun gila. Ya, gila, tidur, mabuk, pokoknya akal kita tidak waras saat itu. Ya, maka tatkala akal kita tidak waras, maka batal wudhu kita. Dan masalah ini pasti tentu banyak hikmahnya dan fadilahnya. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita yakini dan kita amalkan. Insya Allah kalau kita mengamalkan ilmu itu tidak akan lupa. Tidak akan hilang, ya. Ilmu itu tidak akan lupa dan tidak akan hilang. Tapi kalau kita bakhil untuk mengamalkan, ya, malas untuk mengamalkan, bakhil ini bukan hanya dengan uang, bakhilnya, kikirnya, tapi dari mengamalkan juga bakhil, memberi juga bakhil. Ini orang yang sudah malas kikir mengamalkan ilmu dan kikir di dalam memberikan ilmu, maka ilmunya bisa tidak bermanfaat, ya. Al-ilmu laka au alaika, kata Nabi, ilmu itu bisa bermanfaat buatmu ataupun bisa membuat mudarat kepadamu. Jadi dengan hilang akal, orang yang pingsan, orang yang mabuk, orang yang teler dan seterusnya, ataupun tidur yang tidurnya tidak mantap, ya tidurnya bergoyang-goyang. Ya, ataupun dia duduknya tidak pangsilo, kemudian dia bergoyang, maka kalau dia tidak pangsilo saja sudah tidak boleh. Harus duduknya pangsilo dan mantap. Ya. Kalau duduk hanya tinggi, ya, menduduki kakinya, kedua kakinya, maka itu tidak ada peluang untuk keluarnya angin tanpa dia terasa kalau dia tidur. Kalau ada yang tidur ayam, tiduran. Tidak apa-apa kalau kita sholat, imamnya baca surah Baqarah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini gawat ini, setengah jam ini rokaat ini. Akhirnya ketiduran gitu, mata kan. Tapi tidak batal kalau kita masih mendengarkan bacaan imam, ya, terdengar masih. Walaupun manggut-manggut tapi kedengaran, ya. Dan kalau kita tidur udah muttaqin, masih ada dengar, tidak batal, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terkelip nian, Allahu Akbar, udah imam sujud masih kita gini, berarti tidur berarti. Ya, kalau sudah terkelip nian, imam sudah sujud, sudah berarti tidur nian itu bukan terkelip lagi. Ya. Nah itu kemudian tidur, kecuali tidurnya mantap, tidurnya pangsilo, kita bangun, kita tidur dan kita
bangun duduknya kayak gitulah. Itu namanya duduknya mantap, tidurnya mantap duduk. Nah, tapi tatkala kita dapatkan ya, kita tidur terbangun, tadi tidur ya. Akhirnya ada kawan ngomong, kau tadi nyampak tidur lagi, nah berarti batal. Tidak boleh sekali nyampak. Ya maksudnya termanggut-manggut ya. Kalau tadi tidur tadi itu manggut-manggut, gubluk. Ya paling dahsyat tuh nyampak belakang, belakang dahsyatnya itu berarti. Bukan lagi batal, tapi bantal. Ya. Jadi tidurnya mantap itu tidak batal. Tapi kalau kita tidur, bangun kayak gitulah, tidur gitulah, kemudian tidak ada yang ngasih tahu kita tidurnya manggut-manggut, maka itu tidak batal bagi kita. Ya boleh. Nah, apalagi di Masjid Haram, wah batal Masjid Haram, wudunya jauh. Keluar sana, jauh wudunya, depan sana. Iya, jauh. Jadi biasanya kita kalau di sana mau umroh, kita pakai mazhab niat pindah mazhab sebentar. Kalau kita mau umroh itu biar takut tidak batal untuk kita. Wudhu kita takut batal, pindah mazhab sebentar, biar tidak menyusahkan kita. Pindah mazhab Maliki boleh, pindah mazhab Hanafi juga boleh. Nah, setelah umroh sudah. Jangan galau-galaunya, kita tidak sanggup, kita tidak tahu hukumnya. Boleh saja, tapi kita tidak tahu. Nah, jadi kalau kita di sini, kalau di rumah ya sudah, kalau batal ya wudhu. Ustaz wudhu, salah wudhu belah jauh. Nah, ini gawat itu. Pakai bahasa Maliki. Pakai bahasa Maliki pun, kau siapa kita, main mazhab itu. Nah, jadi tetap kita siap-siap wudhu. Fungsinya apa? Biar kita berwudhu lagi, biar kita suci lagi, bersih lagi. Ya, yes. Karena orang yang tidak ada wudhu seperti orang yang tanpa penutup. Kalau buah-buah itu ada penutup plastiknya, kita yakin tidak bersih? Yakin, ya. Kalau buku kita beli ada plastikannya, yakin aja bukunya bau? Yakin. Tapi kalau buku jual berapa? 100.000, tapi nggak ada buku plastiknya, ada kotor lah, tidak itu, tidak asli. Nah, begitupun juga orang yang berwudu, seperti dia ada bungkus plastiknya, ya, dia akan terjaga, dia bersih, dia suci, begitu. Okay? Jadi orang yang selalu menjaga wudu, orang yang seperti bersih, suci, yang luar biasa, ya. Jin-jin yang jahat tidak berani dia godanya. Ya iblis, setan, mikir dia mau godanya, bisa-bisa dia terbentar. Nah, jadi itulah wudu, esensi wudu itu sangat luar biasa sekali. Bukan hanya perbuatan yang membasahi muka dan tangan semuanya anggota wudu, tapi adalah sebagai pelindung bungkus plastik yang menjaga kesucian daripada diri kita. Itulah wudu. Dan apalagi ya dari bersih dari junub, mandi janabah, begitu pun juga ya bersih, suci, ya fresh, ya ibarat HP itu diulang, restart ulang, bersih, fresh, orang yang sudah mandi janabah. Jadi begitu. Dan yang ketiga yang membatalkan wudu yaitu berjumpanya dua kulit, yang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga besar. Pertama, kulit laki dan perempuan. Kalau laki sama bencong, banci tidak apa-apa. Tidak, banci apa? Banci kaleng. Berarti laki-laki, tidak apa-apa. Ya. Kecuali kalau bancinya itu emang dia banyak perannya, dia punya kemaluan dua dan juga perannya banyak perempuan, berarti dihukumi perempuan, batal kita. Ya, ada banci miripnya perempuan. Emang dia punya kemaluan dua dan fungsinya banyak ke perempuan, maka kita batal. Tapi kalau banci kaleng yang di kita sini, yang di mana? Ya, mancur itu sudah banci kaleng itu tidak apa-apa, tidak batal. Jadi pertama laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki tidak apa-apa, perempuan dan perempuan tidak apa-apa. Dan yang kedua dan juga harus ada yang kedua adalah laki-laki dan perempuan yang besar. Kalau satu besar satu kecil tidak apa-apa.
Satu besar, satu kecil atau kecil-kecil kalau tidak apa-apa, tidak batal. Yang seharusnya dua-duanya besar, ya. Kategorinya besar atau kategorinya dianggap kecil itu, ya, sekiranya tidak ada nafsu kalau kita memandangnya, kalau kita memegangnya, ya sekitar mungkin 4 tahun ke bawah. Ya mungkin sudah 7 tahun, mungkin ada perubahan tubuhnya hingga nafsu bisa ada kan, bisa melihatnya batal. Ya. Tapi kalau masih 4 tahun, dia salaman sama kita tidak batal. Ya. Harus yakin. Namanya ilmu harus diyakini dan diamalkan. Biar kita tidak ragu-ragu. Gimana cara meyakinnya? Kalau kita sudah tahu dengan ilmunya dan kita mengamalkan, dan dia kita mengamalkan dan kita mempraktekannya. Mempraktekkan terus-menerus, itu baru keyakinan kita akan bertambah. Tapi kalau kita tahu tapi kita tidak mengamalkannya, kita mau jemur budak kecil halaman, batal. Padahal udah tahu. Makanya kita harus amalkan di saat itu. Jadi saat kita menjumpai hal demikian, seperti itu kita jumpa salaman dengan budak kecil yang umur 4 tahun ke bawah, dia perempuan, sebaliknya perempuan dengan laki-laki anak kecil 4 tahun ke bawah salaman, maka kita tahu dan kita amalkan, yakin itu tidak batal. Maka insya Allah akan hilang keraguan dan setan tidak bisa menggoda kita. Tapi kalau kita batal tidak, akhirnya ini rusak, setan cepat mendatangi kita dan membuat kita ragu. Ya. Sedang Umar, setan takut karena sudah betul-betul yakin. Apalagi begitu pun juga imam-imam lainnya, Imam Ali dan Sayyidina Abu Bakar, semuanya memiliki kerakinan yang luar biasa. Sampai-sampai tatkala sahabat datang kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar itu siapa Muhammad yang kau dekat dengannya itu, dia hari ini membuat lagi. Hari ini ngomong-ngomong aneh-aneh lagi, ngapa? Ya katanya dia baru naik ke langit. Sebelum ke langit dia ke Sidratul Muntaha. Dari mulai malam sampai ke subuh balik. Kita ke Baitul Maqdis lagi 30 hari. Apalagi ke langit galau-galaunya. Ini bohong. Ini kata apa saya Abu Bakar? Andaikan dia bicara, ngomong lebih daripada itu, saya yakin. Ini keyakinan mereka para sahabat. Kita dengan Babu Dube masih maju mundur, jauh nih berarti. Iya. Bacakan batal tidak. Untuk itu senggol budak kecil, kecilnya saja. Sudah tahu sudah ada ilmunya, harus diamalkan dan kita yakinkan itu tidak batal. Dan yang ketiga adalah ajnabiyain. Ya, sudah dua orangnya itu ketemu kulitnya, itu orang lain galau-galau, bukan saudara, bukan sama mahram. Kalau walaupun saat dia mahram tidak batal. Ya, ayu kita, ya mertua kita laki ataupun perempuan, ya adik kita, ya anak perempuan kita, semuanya yang lawan jenis dan dia itu besar, kemudian dia itu bukan mahram, baru batal. Tapi kalau mahram, ya mahram kita, maka itu tidak batal. Ya, hanya harus diamalkan. Apa tadi? Aku salaman sama mertua, batal ya? Sudah tahu, dia itu mahram kita, dan kita harus yakinkan, diamalkan bahwasanya itu tidak batal. Yang keempat, yaitu min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Kalau senggolan, ya dengan baju ada penghalang baju, tidak batal. Yang membatalkan kita tanpa kalau tanpa ada penghalang, kulit dengan kulit itu batal. Ada lagi yang tidak membatalkan kita, ketemunya kuku. Kita menyentuh kukunya tidak batal. Ya, juga ada pembagian rinciannya. Kuku tidak batal. Lagi rambut, kita megang rambut. Selagi dia suci, walaupun bukan mahram kita,
maka tidak batal. Ya, gigi juga itu yang tidak batal. Ya, sesuatu yang kita sentuh walaupun dia bukan mahram. Tapi kalau dia itu bukan mahram, kalau dia itu mahram tidak batal. Jadi perhatikan. Dan yang berikutnya adalah masukubul adami, ya, menyentuh kemaluannya depan ataupun belakang, ya, dengan bagian dalam dari tangannya. Ya, kalau bagian luar dia tidak apa-apa, tidak batal. Ya, dia menyentuh kemaluannya, ya, dengan tangannya yang bagian dalam, ya, yang putih ini. Ya, maka seperti ini ulama tuh sampai, maka kalau yang tidak kelihatan itu yang itu tidak apa yang batal, yang membatalkan tatkala dari kita menggabungkan kedua jari. Kalau dia tidak kelihatan itu yang batal, kalau yang kelihatan tidak batal. Ya, sini ujung tidak batal karena di situ yaitu kelihatan. Nah itu, jadi menyentuh dengan telapak tangan yang di dalam, ya, kemaluan depan ataupun belakang, ini juga yang membatalkan wudhu kita. Jadi itulah yang 4 kategori yang membatalkan wudhu kita, sehingga kadang kita berada dalam wudhu dan kita tidak peduli dengan itu. Jadi harus kita ingatkan yang membatalkan wudhu ada 4. Mungkin sampai sini ada yang ditanya? Ustaz, Ya. kalau yang tidak seagama dengan kita, Ya. jadi jentuhan yang sama-sama itu mana tak batal apa tidak? Karena tidak seiman dengan kita, batal urusan kita. Agamanya beda sama kita. Ya, tidak ada masalah yang beda agama itu, kecuali kalau kita yakin atau kita melihat dia sendiri misalkan menyentuh anjing, menyentuh babi, ya, sehingga kemungkinan najis itu ada padanya. Pertama, yang kedua kalau dia itu basah. Kalau dia basah, kita yakin dia itu makan babi, itu anjing. Kemudian ketemunya senggolan itu basah. Nah, itu dapat memungkinkan itu batal, ya, atau najis, ya, membawa najis. Ya, juga kan kita membawa najis, sholat batal. Ya. Tapi kalau dia itu kering dan juga kita tahu dan yakin tidak pernah melihat bahwasanya itu tidak makan anjing dan babi, maka dia itu tidak membatalkan kalau bersentuhan dengan mereka. Nah, ya. Apa? Laki kan masih mungkin bakalan. Langsung misalnya batal nggak sih? Saling sama laki. Iya, kita ada. Oh iya. Dia lagi sholat maksudnya. Iya, langsung misalnya kita belum Belum sholat. Salim dulu. Iya. Oh gitu. Ya. Masih bacaan. Ya, dengan laki batal. Ya, Batal sih. batal karena laki adalah kategorinya bukan mahram kita. Walaupun dapat menjadi mahram, tapi ya, kita boleh menikah dengannya, maka menjadi batal wudhu kita. Mazhab imam kita Imam Syafi'i beda dengan mazhab Maliki. Ya, jadi ya, tetap kita batal. Jadi gimana? Ya, ajaran Islam mazhab Syafi'i ya luar biasa. Dengan kita jarang ketemu, jarang bersentuhan dengan laki dengan wudhu, maka tambah romantis. Ibarat itu kita lama tidak ketemu, kan romantis kalau ketemu. Jadi jarang bersentuhan, ada wudhu. Jadi tatkala kita ketemu, romantis. Tapi kalau bersenggolan terus, kurang romantis. Satu lagi Ustaz. Iya boleh, 3 kali bayar. 3 lagi Ustaz. Kalau berpacar masih boleh mbak sholat. Dia Kalau baca. berpacar ya. Baca. Ya kuku tangan sini. Iya. Masih bisa sholatnya tidak? Kan kutet. Iya. Nanti kalau pacar tidak apa-apa. Pacar itu ya
terbuat dari henna ataupun yang tidak ada daging kulitnya, itu tidak apa-apa. Itu kita sholat. Kalau kalau dia ada kulitnya, ya, seperti kutek itu atau tipek, maka itu tidak boleh karena air tidak masuk di saat kita wudhu. Nah, sudah cukup 3 maya kan? Sebentar ya. Ya boleh. 40. Ya boleh. Kalau kita lagi melo ada di sekolah ada sholat boleh deh. Ya. Kalau kita haid, ya praktek tuh sholatnya apa tidak? Kalau itu jamaah ya. Apa? Kalau itu jamaah Ya kan sholatnya tidak usah. Kalau dia Ecek-ecek bener sholatnya. Jangan serius ke itu ecek bener sholat. Ecek-ecek be wudu. Iya boleh tidak masuk musola. masuk musola boleh, tapi masuk masjid tidak boleh. Jadi kalau kita kan ada istilahnya tuh I'm non muslim. Saya bukan muslim, jadi saya tidak ikut praktik sholat. I'm no pray. Saya lagi tidak sholat. Nah boleh itu. Ya sekali kita bahasa Inggris. Iya. I'm no pray. Saya tidak sholat. I am no pray to sholat. Tidak usah ke sana, tidak usah ke sholat kalau kita lagi tidak sholat. Ya, baru sikap. Nanti, Masya Allah. Sudah, nah itulah bagian sesuatu yang membatalkan sholat kita. Sehingga kalau ada pada 4 itu ada pada kita saat kita wudhu, saat kita wudhu kan untuk sholat dan wudhu, maka batallah wudhu kita. Saat kita wudhu batal seperti buku yang tidak ada plastiknya, ya seperti buahan yang tidak ada plastiknya, berarti tidak suci, tidak bersih, ya tidak terjamin kebersihannya. Ya, jadi bagusan orang yang berwudhu atau orang yang tidak wudhu? Berwudhu, enggak, makanya dijaga wudhu itu. Berikutnya yaitu larangan bagi orang yang batal wudhunya. Bagi orang yang batal wudhunya maka dilarang atau haram atau dosa bagi mereka 4 hal. Yang pertama, tidak boleh mereka sholat. Ya, mereka sholat tanpa wudhu maka tidak boleh atau dosa. Ya. Jadi kalau kita batal jangan ecek-ecek. Tidak batal. Itu kita boleh tak tahu. Ecek-ecek lah. Tidak boleh. Ya sama seperti kita ngolak uang. Kita ngolak ke kucing udah dia makan cecak berdosa main ke apa lagi ngolak ke Allah. Ya keluar atau kita duduk di situ. Kalau kita batal tidak usah teruskan salat kita, keluar atau duduk. Ya jangan ecek-ecek salat atau teruskan. Ya tidak boleh. Yang kedua tawaf ya. Ya hanya tawaf ya hanya tawaf dia batal saumnya ya, kalau kita kita tidak ada wudhu ya, jadi kita tidak ada wudhu tidak boleh tawaf. Jadi kalau sa'i boleh kita sa'i tanpa wudhu, tapi kalau tawaf maka harus berwudhu. Jadi ada kategorinya batal wudhu di saat kita tawaf ya. Tidak boleh kita tawaf tanpa wudhu. Dan yang berikutnya menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran tidak boleh tanpa wudhu. Nyentuh dikit tidak boleh. Ya, Allah nyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Yang suci orang yang berplastik tadi bersih. Ya, Al-Quran itu super bersih. Maka yang menyentuhnya adalah orang-orang yang bersih. Dari sebab itulah Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam dengan dia pengen menyentuh Al-Quran ya. Dan yang berikutnya tidak boleh juga tanpa wudhu hamluh membawa Al-Quran ya. Kecuali kalau Al-Quran itu dengan ada terjemahannya. Kalau ada terjemahannya maka dikategorikan lebih banyak terjemahan daripada Al-Qurannya.
Ya, pastilah karena Al-Quran itu jawami'ul kalim. Kumpulan kalimat-kalimat daripada kefirman Allah. Ya, kalau kita ngomong kan nak jelas nian, ya, wong tak ngerti kalau kita dah ngomong tak jelas. Ya, kecuali wong-wong yang ahli bahasa yang bisa ngerti. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ucap katanya Allah yaitu Al-Qurannya penuh dengan makna, syarat dengan tafsirannya. Bismillah saja luar biasa. Alhamdulillah, Fatihah juga luar biasa. Tapi kalau kita membawanya dengan tafsirannya pasti lebih banyak daripada tafsirannya. Maka membawa Al-Quran dengan artiannya atau tafsirnya itu tidak apa-apa. Kita niatkan membawa bukan Al-Quran tapi membawa tafsiran Al-Quran. Tapi kalau kita niat juga aku mau Al-Quran, nah tidak boleh juga. Makanya harus dijaga hatinya bahwasanya kita saat itu membawa tafsiran atau arti daripada Al-Quran. Ya. Makanya jangan sembarang. Ya. Menyentuh tidak boleh tanpa wudu, membawa tidak boleh tanpa wudu, apalagi Al-Quran itu taruh di kaki. Ini dijaga, nyentuh tidak boleh, membawa tidak boleh, kadang-kadang kaki. Apalagi orang tahlil kan, bagi taruhnya sejajar dengan kakinya. Alhamdulillah. Ya, emang keucapan siapa? Ya, itu apa? Ya, tulisan dia saja, tulisan maknya saja, tulisan bosnya saja tidak boleh, apa-apa, apalagi kalamul. Jadi hati-hati, ya, sampai kepada orang-orang yang tidak ngerti menaruh Al-Quran di bawah sejajar dengan kaki kita. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya hamluh wa yahrum 'alal junub. Sudah. Jadi tidak boleh salat tawaf menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. 4 yang tidak boleh bagi orang yang tidak ada wudu. Salat tidak boleh kalau dia batal langsung duduk atau keluar. Kalau dia tawaf, kalau dia tawaf batal wudunya maka tidak boleh, tidak sah. Dan yang berikutnya adalah menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Menyentuh saja tidak boleh, membawa juga tidak boleh. Jadi harus kita pasang niat terlebih dahulu kalau kita mau membawa tafsiran Al-Quran atau arti daripada Al-Quran. Nah, ada tanya tentang yang membatalkan wudhu tadi tidak boleh badannya. Kalau kita mau beli, kalau kita beli ke toko, Al-Quran tadi, posisi kita tidak berwudhu tidak mau. Apa kita harus pakai lapisan megangnya? Harus Jadi kita beli kan nak dibawa pula guys, kan? Iya, jadi kita membeli Al-Quran, Al-Quran itu kan tentunya membawanya harus wudhu. Gimana caranya? Caranya kita potong tangan kita, bisa tidak bawanya? Tidak bisa. Bawanya harus suci. Menyentuhnya harus suci, berarti wudhu dulu. Seperti sarung tangan. Iya. Walaupun dengan kantong asoy, walaupun dengan tas, walaupun dengan apa, itu Al-Quran. Tidak boleh. Ya. Karena kita membawa dengan tas pun, kita niatkan pasti membawa Al-Quran, tidak boleh. Ya, kalau masa jual belinya, diniatkan untuk sedekah, bukan kita jual beli, tapi hadiah. Sebetulnya hadiah. Nah, ada lagi tanya tentang itu wudhu yang membatalkan haram badannya. Dan yang berikutnya adalah wa yahrum 'alal junub, dan diharamkan bagi orang junub 6 perkara. Kalau yang tanpa wudhu 4, dan yang bagi orang junub itu 6. 4 di antara yang tadilah, yang tidak boleh dia itu sholat, tawaf, menyentuh dan Al-Quran dan membawa Al-Quran. Tambah 2 lagi, yaitu apa? Lubsu fil masjid. Lubsu fil masjid, dia menetap di masjid atau berlama-lama di masjid. Dan yang kedua tambahannya adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi bagi orang yang berwudu, dia baca boleh. Dia wudu nih, tapi sore ini biasanya baca Waqiah sama Tabarok. Dia baca baik. Tidak apa-apa kalau walaupun dia tanpa wudu. Tapi kalau junub,
Junub 3 tentang dalam Al-Quran, 3 apa? Menyentuhnya, membawanya, dan bacanya tidak boleh. Tidak boleh baca walaupun dalam hati. Tidak boleh, maco bagi junub tidak boleh baca walaupun dalam hati, tidak boleh. Sama seperti kita dalam di kamar mandi, dalam hati tidak boleh. Zikir dalam hati tidak boleh, jangan usah berzikir. Apalagi maksudnya di saat kita berzikir boleh, tapi di saat kita buang hadas itu sudah tidak boleh berzikir. Kalau di luar dalam saja tidak apa-apa zikir, tapi di saat kita lagi buang hadasnya tidak boleh. Jadi jangan kita membaca Al-Quran dalam hati dalam keadaan kita junub. Dan yang berikutnya yaitu lubsul masjid, menetap di masjid. Jadi orang yang junub masih berhadas, maka tidak boleh dia menetap di masjid. Kalau sekarang kan ada nikahan di masjid, laki-laki perempuan terserah, mau perempuan itu dia junub atau tidak, haid atau tidak, maka tetap saja bagi. Makanya lebih bagus tidak usah di masjid, karena ataupun perempuan tidak usah ikut dalam acara seperti itu, cukup laki-laki saja, acara nikahan dan lain sebagainya di masjid. Dan yang berikutnya, dan diharamkan bagi orang haid 10 tambah 4 lagi. Kalau orang junub ada 6, kalau orang haid tambah 4 lagi. Yang 6 tadilah itu, apa tadi? Salat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan membawa Al-Quran. Tambah 2 tadi apa? Membaca Al-Quran dan juga menetap di masjid. Bagi orang haid tetap 6 itu tidak boleh, tambah 4 lagi. Apa itu tambahan 4 lagi? Yaitu tadi membaca Al-Quran juga tidak boleh. Kemudian berikutnya tambahan 4 yaitu as-saum. Orang yang haid tidak usah, tidak boleh, tidak sah dia itu berpuasa. Macam mana Ustaz? Ada tidak boleh puasa dalam keadaan haidnya? Allah sudah berikan uzur bagi mereka tatkala mereka haid. Allah sudah beri halangan kepada mereka dari berpuasa tatkala mereka haid. Sama seperti orang yang dalam perjalanan, maka dia boleh menjamak dan mengqashar. Jadi kalau dalam perjalanan dia tidak menjamak dan qashar, berarti menghilangkan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat jamak dan qashar itu harus dipraktekkan di dalam perjalanan biar kita mendapatkan kemudahan. Perempuan yang haid begitu pun Allah lakukan saja, turuti saja biar dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang mereka sedih kalau mereka lagi halangan sudah sholat, nggak bisa ngaji, nggak bisa pegang Al-Quran dan seterusnya. Maka ketahuilah, cukup kita dengan kita mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah, itu sudah suatu kemuliaan. Yang musafir begitu pun juga, tidak usah nak kosor-kosor jamak-jamakan, aku tak biasa itulah. Anda ngurangi apa yang diperintahkan oleh Allah Anda. Nah ini berarti tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diamalkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Andaikan kita itu mengamalkan saja, nurut saja, maka kita sudah menjadi orang yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak lebih daripada itu, maka kita dengan bersedekah. Kan anjuran orang yang musafir itu sedekah. Biar jauh dari bala. Anjuran orang yang musafir itu misalkan salat tatkala sampai di tujuan. Banyak anjuran-anjuran bagi orang musafir. Nah, jangan kita tidak mengindahkan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Qashar, suruh jamak. Lakukan walau marrah, walaupun satu kali kita sudah tergolong orang yang melakukannya. I'mal walau marrah takun min ahli. Lakukan walau sekali, kita sudah tergolong orang yang mengamalkannya. Jadi kalau kita mengamalkannya, maka kita sudah dapat ilmunya.
Kita tidak bisa mengamalkan, mendapatkan ilmu yang sempurna kecuali kalau kita sudah mengamalkannya. Ya, itu tidak tahu masalah umroh di sana. Kenapa? Kecuali kita sudah tahu, ketika kita sudah praktek di sana. Kita tidak tahu masalah pernikahan, walaupun sudah berapa kali tamat belajar nikah, kecuali kita sudah menikah baru tahu. Kita tidak tahu masalah haji, kita tidak tahu, walaupun tahu dikit-dikit teorinya, kalau sudah praktek sendiri, maka kita baru akan tahu. Begitupun juga, ya tadi salat jamak dan qasar, itu praktekkan, lakukanlah, maka niscaya kita akan tahu yang mendapatkan ilmunya. Dan yang berikutnya, tolak, orang yang mentalak itu tidak boleh, haram, dosa, di saat perempuan itu lagi haid. Dan yang ke-7, 6, 7, 8, yang 9, yaitu murur masjid, sama melintas di masjid saja tidak boleh. Jadi kalau tadi orang yang junub tidak boleh tinggal di masjid lama-lama, tapi orang yang haid melintasi saja tidak boleh. Melintasi saja tidak boleh. Kalau tapi dengan syarat kalau takut mengotori. Nah, ini ada ilmu tambahan, kecuali bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kalau mereka haid, maka diperbolehkan melintasi Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kenapa? Karena mereka sudah datang jauh-jauh. Jadi mereka tidak usah melakukan umroh atau haji, tidak boleh. Tapi mereka diperbolehkan masuk keliling Masjid Nabawi, tapi atau Masjid Haram, tapi tidak boleh ikut tawaf dan ibadah umroh haji yang lainnya. Biar mereka dapat kesempatan masuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Dan yang terakhir, dilarang bagi orang yang atau orang yang batal wudunya, batal bagi orang yang haid, yaitu istimta' ma baina surah rukbah, dia menggauli, mencubui istrinya atau suaminya antara pusar dan dengkul, itu tidak boleh kalau dia lagi haid. Jadi tidak boleh jauh-jauh nian, tidak salah dekat-dekat lagi dengan istrinya kalau istrinya lagi haid. Makanya orang dahulu mereka suruh jauh-jauh tinggal rumah lain kalau perempuan itu haid. Bahkan ada juga yang mengumpulkan di rumah satu sekampung itu, kalau perempuan itu lagi haid kumpul satu rumah. Tapi syariat Islam tidak seburuk itu. Cukup tidak boleh mendekatinya, mencubui mereka kalau mereka haid. Tetap bagus saja, seharmonis saja walaupun mereka haid. Cukup tidak boleh mencubui mereka antara pusar dan lutut mereka. Beda ajaran dahulu jahiliyah dengan ajaran orang-orang yang baru pada saat ini yang lebih buruk kepada perempuan yang haid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, agar kita dapat mengamalkannya dan kita dapat menyebarkannya. Kita mendapatkan kemuliaan orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmu, dan orang yang menyebarkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita tutup majelis kita dengan zikir hadapan, sebaiknya kita yang masih bau maka masih malaikat, masih malak. Ya, jadi kita minta dari barokah beliau, mudah-mudahan ke depan insyaallah kita bakal nyusul judul. Amin. Alhamdulillah. Allahumma ja'al hajar mabrura wa sa'yan mashkura tijaratan tabura ya aliman ma fi sudur akhrijna min adh-dhulumati ila nur. Allahumma ballighna ila baitikal haram wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam umratan maqbulah hajjan maqbulah ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil ahwalana ila ahsanil hal. بجاه سيدنا محمد مولانا مولى بلال وهؤلاء الرجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا اله الا الله